Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Kuharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Berjumpa lagi di persekutuan online remaja hari ini. Apapun yang kita rasakan hari ini, entah sedih atau senang, ataupun biasa aja, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi perlindungan dan kita masih tetap diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti persekutuan online hari ini. Sekarang, mari kita siapkan diri kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, yaitu Datanglah ke Bait-Nya. Marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Kita mohon pernyataan Tuhan agar kita dapat mengikuti persekutuan online ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah menyatukan kami di persekutuan online ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari demi hari. Tuhan, hari ini kami akan memulai persekutuan online hari ini. Kiranya Kau menjaga dan menyertai kami agar kami bisa mengikuti persekutuan online dengan baik dan persekutuan ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke firman Tuhan. Tema firman kali ini adalah gereja dalam gereja yang akan dilayani oleh Pendeta Sari Haswarening Tias. Nah, pada tema ini kita diajak untuk melihat realitas di dalam gereja sehingga dapat mengusulkan sebuah model gereja tanpa sekat. Nah, kira-kira gimana sih caranya? Maka dari itu langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Pendeta Sari. Tapi sebelum itu, agar hati kita lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama siapkan hati dan telinga kita
Kita menyanyikan lagu Gereja Bagai Bahtera. Selamat sore saudara-saudara. Kita bersyukur kita kembali diperkenal oleh Tuhan berjumpa dan bersekutu, meskipun kita bersekutu dari tempat kita masing-masing. Kini saatnya kita bersama hendak mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita akan datang kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah bersama-sama dari tempat kami masing-masing memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepada sabda Tuhan. Sehingga kami mengalami sabda Tuhan yang menyapa kami, membentuk kami, dan membaharui hidup kami, serta persekutuan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami merasakan Engkau yang menjumpai kami lewat sabda-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan maupun menyaksikan tayangan ini, supaya kami diberkati oleh sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan satu tema, gereja dalam gereja. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 16.
Efesus 4 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 15-16, saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tetapi, ayat 15, dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya selalu memelihara firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah, bersekutu, biasanya di dalam persekutuan kita itu ada kelompok-kelompok. Bisa ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan mungkin lebih dari itu. Dalam pengalaman saya dulu pada waktu masih remaja itu, paling tidak ada kelompok-kelompok ini di dalam persekutuan kami, saudara. Jadi kelompok satu itu pengurus, waktu itu ada 15 orang, ini pengurus gitu ya, selalu kemana-mana begitu, punya kelompok. Jadi karena sering rapat bareng, begitu ya, menyusun acara bareng, jadilah satu kelompok karena ditunjuk sebagai pengurus remaja. Lalu kelompok dua itu ada kelompok pemusik. Ada paling tidak 5 orang di setiap kelompok itu, padahal pemusiknya ada beberapa kelompok, jadi ini 5 orang tuh kelompok pemusik A, nanti 5 orang lagi kelompok B, dan seterusnya. Lalu kemudian ada kelompok perempuan. Ya, biasanya perempuan itu kalau kumpul suka banyak orang gitu ya. Jadi dulu sering kadang-kala pergi bareng gitu, bisa tiba-tiba 10 orang pergi bareng seperti itu. Tapi ada juga kelompok laki-laki gitu ya. Karena nggak mau barengan, malu-malu dengan yang perempuan, lalu mengelompok sendiri. Ini di pengalaman saya, bagaimana di remaja di GKI Bintama. Kira-kira ada kelompok-kelompok juga enggak? Ada mungkin kelompok pengurus, kelompok seksi apa begitu, atau kelompok pemusik, kelompok laki-laki, perempuan, atau kelompok apa lagi? Silakan saudara ingat-ingat, apakah ada di dalamnya? Nah, saudara, kelompok-kelompok ini yang akan kita bahas di dalam tema kita, gereja dalam gereja. Saya mau menunjukkan tentang maksud tema ini dulu, saudara ya, supaya kita bisa memahami dengan baik. Sebenarnya tema ini mengajak kita untuk waspada, mewaspadai keberadaan kelompok yang eksklusif. Yang seperti apa maksudnya? Yang membangun jarak, membangun tembok pemisah dengan yang lain, dan akibatnya tidak satu tubuh sebagai tubuh Kristus. Jadi berkelompok tetapi ada pemisahnya, ada jarak dengan yang lain. Nah, ini yang jadi perkara adalah kadang saling berlomba, memamerkan kekuatan dari kelompoknya, tidak jarang saling menjatuhkan. Oh, itu kalau pemusik kelompok B itu lemah banget tuh, kalau bikin intro suka kepanjangan, nggak asik deh pokoknya, nanti yang kelompok B ngatain kelompok A seperti apa, jadi seperti bersaing. Jadi
akibatnya tidak ada damai sejahtera, saudara, karena saling menjatuhkan, memamerkan kehebatannya sendiri. Ini yang dimaksud dengan tema kita, gereja dalam gereja. Tidak ada kesatuan, karena kelompok itu telah memisahkan satu dengan yang lain, bahkan menimbulkan perseteruan satu dengan yang lain. Nah, saudara, kita diajak untuk belajar dari Efesus 4 ayat 1-7. Lalu saya mengajak tadi kita membaca, dilanjutkan ayat 15-16. Mari kita pakai firman Tuhan ini sebagai dasar kita memahami tema kita, dan biarkan firman Tuhan ini berbicara kepada kita tentang maksud Tuhan, sehingga di dalam persekutuan kita dapat menyikapi dengan tepat semestinya seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama, saudara-saudara. Dalam bacaan kita tadi di Efesus 4 itu diawali dengan kalimat, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku di sini Paulus. Nah, kamu itu siapa? Yang dimaksud dengan kamu di sini ini jamak, saudara, sehingga bukan hanya kamu satu orang, tetapi kamu dalam arti persekutuan atau umat di jemaat Efesus ini. Paulus menasihatkan jemaat Efesus. Nasihatnya apa? Nah, saudara ya, yang dinasihatkan Paulus kalau dalam bacaan kita adalah mereka diminta menjalankan kehidupan yang berpadanan dengan panggilan Kristus. Berpadanan itu artinya sesuai, cocok dengan panggilan Kristus itu. Hidup jemaat itu cocok pas sesuai dengan panggilan Kristus dalam hidupnya. Nampak di dalam dirinya itu sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang seperti apa? Paulus menunjukkan kehidupan umat itu menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan bahkan saling mengasihi, saling membantu. Ini yang dimaksud dengan berpadanan dengan panggilan Kristus. Cocok, oh iya, kalau pengikut Kristus itu dalam kehidupan mereka akan nampak ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih dalam hal saling membantu. Dari nasihat Paulus ini, kalau kita cermati sebenarnya di tengah jemaat Efesus itu memang terjadi yang namanya keberagaman, kebinekaan berbeda-beda. Jadi jemaat ini jemaat yang bineka gitu. Keberadaan yang beragam dengan berbagai situasinya itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan, namun juga potensi perpecahan. Kekuatannya apa? Saudara, kalau misalnya dalam persekutuan kita ini punya banyak kelompok pemusik, tentu menjadi kuat ya, karena berarti ada banyak orang yang terlibat. Punya orang-orang dengan talenta bernyanyi yang banyak gitu ya, itu berarti menunjukkan kekuatan juga. Mungkin caranya bernyanyi berbeda-beda, ada yang cocoknya sebagai solis, ada yang cocoknya paduan suara begitu ya, itu menunjukkan keberagaman yang menjadi kekuatan, karena akan menjadi beragam dan kaya. Tapi memang juga bisa menjadi potensi perpecahan, karena perbedaan itu bisa menjadi berpotensi munculnya perpecahan. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan itu? Itu yang paling penting. Bahwa keberagaman sesuatu yang sebenarnya sangat kaya, tetapi memang bisa terjadi perpecahan. Bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan? Paulus menasihatkan hal ini. Dia meminta jemaat Efesus untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi dipelihara kesatuannya. Betul ada kelompok-kelompok, tapi tetap dipelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tandanya ada damai sejahtera dengan mengingat bahwa mereka itu satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, bahkan satu Allah dan Bapa. Mereka yang satu ini, satu tubuh, satu roh, dan seterusnya ini, masing-masing memiliki karunia, tetapi mereka tetap satu. Jadi Paulus mengajak supaya dipelihara. Tidak bisa diabaikan semangat untuk memelihara kesatuan itu, dengan mengingat bahwa mereka satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Meskipun mereka berbeda-beda kasih karunia-Nya, tetapi mereka tetap satu.
Lalu di ayat 15 dan 16 tadi kita melihat bahwa ditekankan lagi, seluruh kasih karunia itu semestinya membawa pertumbuhan ke arah Kristus sebagai kepala. Jadi bukan menimbulkan perpecahan, tetapi membawa pertumbuhan ke arah Kristus sebagai kepala. Umat ini tubuh yang rapi, tersusun, diikat menjadi satu, tidak terpisah. Tubuh kita ini kan tidak terpisah, namun diikat menjadi satu. Setiap bagiannya untuk bertumbuh dan membangun kasih yang mengarah pada Kristus yang adalah kepala. Itu caranya supaya tidak terjadi gereja dalam gereja, perpecahan, kelompok-kelompok yang eksklusif dan saling menjatuhkan. Gereja dalam gereja, mari kita merenungkan saudara-saudara. Yang pertama saya mengajak saudara memahami bahwa berkelompok itu lumrah. Enggak salah saudara. Kalau kita berkelompok, itu lumrah. Kita cenderung berkelompok dengan orang yang cocok. Ya karena jadi nyambung. Ketika berbincang nyambung. Kalau misalnya kita kemudian mencocok-cocokkan dengan orang lain itu kan sulit banget. Misalnya yang satu senang musik, dia suka bicarain alat musik, yang satunya nggak ngerti apa-apa. Misalnya begitu ya. Itu mungkin jadi sesuatu yang komunikasinya nggak nyambung. Maka memang cenderung kita ini berkelompok dengan orang yang cocok. Ini lumrah, wajar, normal, tidak masalah. Sebab juga ketika kita cocok, maka kita akan bisa bekerja sama dengan baik, bahkan menghasilkan sesuatu yang baik. Tadi ya sering mencontohkan ya, sama-sama senang musik, lalu kemudian membuat hal yang kreatif, membuat ibadah menjadi semakin hidup misalnya. Sama-sama senang nyanyi, lalu berpikir untuk memuji Tuhan dengan kualitas yang semakin ditingkatkan. Ini kan baik. Ketika cocok bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi tidak ada masalah dengan yang namanya berkelompok. Kalau begitu masalahnya di mana? Masalahnya di poin kedua ini. Berkelompok secara eksklusif itulah yang berbahaya. Ketika kelompok menjadi tertutup, membangun jarak, membangun tembok pemisah, nggak terbuka bagi orang lain, bahkan kadang-kadang apa sih kelompok itu melihat dirinya lebih baik, tidak mau membuka diri bagi yang lain. Ada orang yang baru datang dicuekin begitu ya, karena sudah nyaman dengan kelompoknya ini, eksklusif. Maka ini yang berbahaya. Karena ini jauh dari maksud tubuh yang bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Dan berbeda jauh dari panggilan hidup kita yang berpadanan dengan Kristus. Ketika kita eksklusif, lalu kita nggak punya kerendahan hati, maka kita nggak sesuai dengan panggilan Kristus yang mengajak kita hidup rendah hati. Ketika tidak ada kesabaran satu dengan yang lain, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kasih, maka kita sudah jauh dari panggilan hidup yang berpadanan dengan Kristus itu. Inilah yang berbahaya. Jadi kelompok-kelompok yang ada itu baik. Yang tidak baik adalah ketika terjadi kita membangun tembok, membangun jarak. Sehingga tidak ada lagi kerendahan hati, merasa diri kita, kelompok kita paling baik. Ketika kita tidak lagi bisa mengasihi kelompok yang berbeda. Kita sibuk dengan kelompok kita dan kemudian mengabaikan yang lain. Itulah yang berbahaya. Maka kita waspadai bagian yang kedua ini. Yang ketiga, mari kita sadari, seperti halnya jemaat Efesus, gereja itu akan terus bineka. Sampai kapanpun gereja yang satu tubuh, satu roh, satu baptisan, satu Tuhan, itu akan terus berbeda. Di tengah persekutuan kita, pasti ada yang berbeda suku, ada yang berbeda pekerjaan, kalau saudara berbeda sekolah, berbeda jurusan, berbeda kemampuan sosialnya, kemampuan ekonominya, berbeda talentanya, akan terus berbeda. Dan Tuhan memang menciptakan perbedaan itu sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kaya. Tapi kita dipanggil untuk menjadi satu dan hidup berpadanan dengan panggilan Kristus itu. Yang penting kita tahu, kesatuan tidak
tidak menghapus perbedaan, melainkan merangkul perbedaan sebagai sesama tubuh dan Kristus sebagai kepala. Jadi kesatuan itu bukan berarti kita mesti disama-samakan dengan orang lain, nggak bisa. Kita akan tetap berbeda. Tetapi karena kita satu di dalam Kristus, maka kita bisa merangkul perbedaan itu menjadi satu kekuatan yang besar. Sehingga di dalamnya akan tercipta hal-hal yang indah, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, Roh Kudus akan memampukan kita ini betul-betul menjalankan sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli. Di dalam salah satu bagiannya disebutkan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Kalau kita ingat maknanya, gereja yang kudus itu sebenarnya ada gereja yang dikuduskan dari orang yang berdosa. Sama-sama orang berdosa, tapi dikuduskan. Gereja itu am, umum, terbuka bagi semua orang dan mengasihi semua orang yang berbeda. Maka kalau saudara lihat, tempat duduk kita pada waktu di gereja itu semuanya sama. Sama kerasnya. Tidak ada yang tempat duduknya istimewa lalu duduknya di sofa begitu ya. Sama kerasnya. Kita berhak duduk dimanapun gitu ya. Tidak dipilih berdasarkan siapa kita, latar belakang kita. Terbuka bagi siapa saja. Semua suku, semua orang yang berbeda-beda itu ada di dalam gereja. Dan gereja terbuka dengan itu semua. Gereja itu umum, terbuka bagi semua. Ketika kita bisa merangkul perbedaan dengan kesatuan kita sebagai tubuh yang mengarah kepada kepala itu, maka akan terwujud gereja yang kudus dan am ini. Mari kita meruntuhkan tembok pemisah dalam persekutuan kita jika ada. Melalui Kristus sebagai kepala dan kita adalah tubuh yang diikat menjadi satu. Sehingga hidup kita ini akan berpadanan dengan Kristus. Juga kasih Kristus dialami semua orang yang berbeda-beda di persekutuan kita. Jangan sampai terjadi. Seperti pengalaman yang saya kerap menceritakan ini, bahkan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam ibadah minggu. Apa yang dialami oleh seorang yang bernama Mahatma Gandhi ketika dia ingin masuk ke gereja. Jadi saudara, Mahatma Gandhi pernah mengatakan, jika kehidupan orang-orang Kristen dalam teladan Kristus, dia mengatakan seluruh dunia akan menjadi Kristen. Mengapa dia mengatakan ini? Karena dia menemukan orang Kristen tidak seperti Kristus, tidak sesuai dengan panggilan Kristus itu. Jadi Mahatma Gandhi ini sangat terpesona dengan Kristus. Dia sering mengutip khotbah di bukit di Matius 5-7 dan dia menggunakan itu untuk memperjuangkan, memerangi kekerasan tidak dengan kekerasan, tetapi terinspirasi oleh Kristus. Seorang misionaris bernama Stanley Jones bertanya, Anda kan sering mengutip kata-kata Kristus, tapi kok menolak jadi pengikutnya? Dan dia mengatakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Dia mengatakan kalimat, saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kalau orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh dunia akan menjadi Kristen hari ini. Mengapa dia punya pandangan itu? Satu kali karena dia tertarik dengan kekristenan. Dia mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen dan mencari sebuah gereja untuk dikunjungi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Ketika dia mau masuk ke dalam gereja, seorang penerima tamu menghalangi langkahnya. Dia disebut sebagai orang kafir yang tidak punya tempat di situ. Dia disuruh pergi dan diusir. Di situ dia sangat terkejut karena para pengikut Kristus ternyata menjadi tidak sesuai dengan atau tidak berpadanan dengan Kristus. Memang pengalaman Gandhi ini tidak terjadi lagi secara ekstrem. Tapi tanpa sadar kita pernah membangun tembok-tembok pemisah, jarak yang membuat orang menjadi tersingkir dan terhalang untuk menerima kasih Kristus.
Semoga pengalaman Gandhi ini menginspirasi kita untuk kita sungguh-sungguh berjuang berpadanan dengan Kristus dan mengusahakan kesatuan di antara kita. Sehingga orang-orang yang berbeda di antara kita itu diterima. Tidak ada yang eksklusif karena merasa cocok dengan orang-orang itu saja, lalu menutup diri dengan yang lain. Kiranya saudara-saudara di remaja ini boleh terbuka bagi siapapun yang bersekutu, merangkul mereka semuanya, sehingga kita sama-sama akan mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus. Kiranya pengalaman Gandhi ini tidak terjadi dalam kehidupan kita di masa kini. Kita tidak menjadi orang-orang yang menghalangi untuk datang kepada Kristus. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sari yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai gereja dalam gereja. Nah teman-teman, hidup berkelompok memanglah wajar, karena dengan adanya kecocokan dengan sesama, maka kita dapat bekerja sama dan menghasilkan hasil yang baik. Tetapi dalam berkelompok juga perlu adanya kerendahan hati, kelemah lembutan, terbuka dengan perbedaan orang lain, sehingga tidak terdapat sekat atau tembok pemisah dalam persekutuan kita. Nah, dengan demikian, hidup kita berpadanan dengan Kristus dan kasih Tuhan juga dialami semua orang. Teman-teman, sekarang kita akan merespon firman Tuhan tadi. Marilah kita bersama-sama menyanyikan KJ 252, Batu Penjuru Gereja. Nah, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Di sini nanti ada pokok-pokok doa yang akan didoakan oleh teman-teman kita. Nah, doa syafaat nanti akan aku tutup dan bersama-sama kita menyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang ada di dunia ini. Kau yang selalu jaga kami, agar kami selalu diberikan kesehatan setiap harinya, agar kami bisa menjalankan kegiatan kami dengan baik dan lancar. Engkau yang selalu menjaga bumi ini, agar cepat pulih dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau yang berkati juga tenaga kesehatan yang bekerja demi menyembuhkan orang-orang yang sakit. Engkau yang berkati agar mereka terus diberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk setiap tim medis yang masih
berjuang dalam menangani dan merawat para pasien yang terpapar virus Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka dimanapun mereka berada, agar mereka Engkau jauhkan dari segala macam bahaya, termasuk virus ini Tuhan. Semoga dengan perlindungan-Mu mereka dapat bekerja dengan lebih baik lagi, sehingga dapat mempercepat pemulihan para pasien yang terkena virus ini Tuhan, sehingga mereka juga dapat kembali berkumpul dengan keluarga mereka tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua, teman, saudara, dan kerabat kami, agar kiranya mereka dihindari dari segala macam bahaya termasuk pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Dan kiranya juga mereka selalu bisa menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dengan baik, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pasien COVID-19 dan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Bantu mereka Tuhan dan pulihkan mereka agar mereka bisa cepat sembuh dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, berkati kegiatan-kegiatan remaja kami ini supaya dapat berjalan dengan baik. Berkati juga ibadah-ibadah kami ini supaya bisa tetap dilaksanakan dan bisa tetap dilakukan meski dalam situasi yang sulit ya Tuhan. Berkati juga ibadah-ibadah kami supaya apa yang didoakan bisa terwujud. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk kegiatan studi kami. Kiranya kegiatan studi kami berjalan dengan lancar dan Engkau sertai ya Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang sedang mengikuti tes. Engkau sertai dan lindungi mereka Tuhan. Semoga kegiatan tes yang mereka jalani berjalan dengan lancar. Dan juga usaha belajarnya semoga membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua gereja yang ada di Indonesia, semua gereja yang ada di dunia, bahkan untuk GKI Bintaro Utama sendiri ya Tuhan, yang saat ini kami sama-sama sedang mengalami situasi yang sulit, yaitu pandemi COVID-19. Kami mengetahui situasi ini sangat sulit untuk kami bertemu sehingga kami bisa melayani tidak sebebas dulu ya Tuhan, tapi kami tahu dengan kehendak-Mu kami bisa tetap melayani nama-Mu yang agung, kami tetap bisa beroperasi, kami tetap bisa mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ini semua permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami, dan kami alaskan kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, semoga apa yang disampaikan Pendeta Sari tidak hanya didengarkan, tapi juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita sudah sampai di penghujung persekutuan hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut dan yang sudah bersedia melayani di persekutuan hari ini. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya.